Cilacap terkini, Camat Kroya memberikan klarifikasi terhadap kasus meninggalnya anak sekolah di SD 01. Di SD ini hari ini pas istirahat. Peristiwa meninggalnya Gafarstu Adi, warga Desa Bangsa, Kecamatan Pasen, Kabupaten Banyumas, hari Rabu 13 November 2024 mendapatkan reaksi dan klarifikasi dari Camat Kroya dan Korwil Bidik Kecamatan Kroya saat dihubungi redaksi Jurnal Media. Ini adalah kronologi dan klarifikasinya, eksklusif Jurnal Media. Ya, Pak Camat, sehat Pak Camat? Alhamdulillah. Ya, Pak Camat, berkaitan dengan permasalahan SD Buntu 01, Pak, mungkin ada informasi terkini seperti apa, Pak? Ya, informasi terkini berdasarkan hasil kunjungan Pak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kroya dan Pak Lurah yang sudah berkunjung ke rumah duka di Desa Bangsa ya, Banyumas. Alhamdulillah keluarga sudah bisa menerima bahwa itu adalah suatu musibah. Kemudian yang kedua, dari sekolah juga sudah mengadakan pendekatan ke keluarga, dan keluarga juga sudah bisa menerima bahwa itu adalah murni musibah yang tidak ada unsur kesengajaan, yang itu kebetulan terjadi pada jam sekolah, pada jam belajar. Ya, mungkin bisa sedikit bercerita Pak berkaitan dengan kronologis Pak, berkaitan dengan permasalahan ini Pak di SD 01 Buntu Pak. Jadi berdasarkan informasi langsung dari pihak sekolah, bahwasannya itu terjadi pada jam istirahat, di mana waktu istirahat bersamaan almarhum itu keluar dari ruangan. Kebetulan ada siswa kelas 3 ya yang sama-sama keluar dari ruangan, berlari, terjadi singgungan ya, benturan fisik lah almarhum dengan siswa kelas 3 itu, dan almarhum terjatuh ke lantai. Kemudian karena merasa pusing dibawa istirahat oleh Pak Penjaga. Setelah bawa istirahat ternyata masih pusing, kemudian oleh pihak sekolah diantar ke rumah orang tuanya, dan ternyata juga masih mengalami pusing, kejang di sana malah ya, kejang. Kemudian dibawa ke rumah sakit Siaga Medika yang ada di Buntu, dan kami ikut berduka, yang bersangkutan tidak tertolong dan meninggal. Begitu ceritanya. Ya Pak, berkaitan benturan Pak. Benturan ini memang posisi di depan sekolah atau di depan kelas atau di halaman Pak? Di depan ruang kelas. Karena keluar dari ruang kelas masing-masing. Ya, menurut informasi teman-teman Pak, apa ini disengaja atau gimana Pak? Atau gimana Pak untuk benturan itu Pak? Ya, berdasarkan keterangan langsung dari pihak sekolah, para saksi, tidak ada unsur kesengajaan. Yang namanya anak sekolah, anak kecil, berlari-lari, kemudian melakukan gerakan-gerakan mungkin riang gembira sehingga terjadi insiden benturan fisik yang seperti itu, jadi tidak ada unsur kesengajaan. Apalagi ini kan anak kelas 1 dengan anak kelas 3. Tidak ada unsur perkelahian, juga tidak ada unsur dendam, juga tidak ada unsur kesengajaan, juga tidak. Ya, informasi masyarakat mungkin ada beberapa orang yang menanyakan Pak, apakah dari pihak sekolah ini tidak melakukan tindakan preventif ketika anak jatuh terus ada proses pemeriksaan atau di UKS atau seperti apa? Yang jelas setelah jatuh dan merasa pusing ya, yang bersangkutan almarhum diistirahatkan, diberi pertolongan. Hanya kemampuan, mohon maaf, pihak sekolah kan karena tidak ada luka, tidak ada apa-apa, mungkin ya dikira ini luka, tidak ada luka karena biasa seperti itulah, pusing sehingga istirahat, ceria lagi. Jadi tidak ada pikiran bahwa ini adalah akan berakibat serius sekali, itu tidak terpikirkan oleh pihak sekolah, termasuk dari pihak orang tua begitu.
Ya, kedua belah pihak orang tua sudah menerima ya Pak? Alhamdulillah kedua belah pihak sudah bisa menerima bahwa itu adalah ya insiden kecelakaan murni, tidak ada unsur kesengajaan. Atau musibah Pak ya? Ya menurut saya itu musibah. Ya, oke. Pak, dari Forkompimcam Pak, mungkin dari pihak kepolisian sektor Kroya Pak, apakah sudah melakukan proses klarifikasi atau kunjungan Pak di sekolah tersebut Pak? Informasi dari Pak Kapolsek tadi pagi, pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP dan investigasi serta menggali keterangan-keterangan yang lebih dalam tentang kejadian tersebut. Dan menurut informasi dari pihak kepolisian itu murni suatu musibah yang tidak ada unsur kesengajaan, dan dari pihak keluarga korban juga tidak ada tuntutan terhadap kejadian tersebut. Ya Pak Catur, berkaitan dengan kondisi sekolah Pak, mungkin kepala sekolahnya itu bernama siapa Pak? Kepala sekolah SD Buntu 1 itu bernama Titin Rantini SPD. Ya, jumlah siswanya di sana berapa Pak? Sekitar 90 lebih. Ya, untuk korban warga mana itu Pak kemarin? Desa Bangsa, berarti warga Banyumas. Banyumas ya, tapi ada dari sekian banyak siswa di situ Pak, Banyumas ada berapa anak yang masuk Pak? Ya, kalau di SD Buntu 1 sekitar 40% anak dari Banyumas. Ya, kulturnya gimana sih Pak sama kondisi geografisnya Pak, sehingga banyak Banyumas yang masuk ke Cilacap di situ Pak? Ya, karena di Banyumas sendiri ini di sekitar situ SD sangat jauh, dan yang paling dekat adalah Buntu 1. Ya Pak, dari hasil pengamatan atau dari pengawasan dari Dinas Pendidikan dalam ini Korwil Pak, mungkin hasil sementaranya apa Pak? Asesmennya apa Pak? Ya, kalau dilihat apa yang kami cermati itu memang musibah murni kejadian itu. Ya, artinya tidak ada unsur kesengajaan dari pihak anak. Ya. Atau mungkin guru kurang pengawasan atau gimana Pak? Sebetulnya guru sangat-sangat luar biasa mengawasi anak-anak, baik dalam peristiwa maupun di luar peristiwa itu. Guru sudah semaksimal mungkin mengatur diri, manakala istirahat, manakala di luar kelas, dan sebagainya. Dari pihak Korwil Bidik Pak, apakah sudah melakukan klarifikasi atau memanggil kepala sekolah dan guru atau melakukan kunjungan ke sana Pak? Ya, kami setelah kejadian langsung ke rumah duka, juga mengumpulkan teman-teman kepala sekolah, karyawan SD Buntu 1, klarifikasi, juga memberikan peneguhan baik korban, keluarga, dan lain sebagainya. Ya, artinya memang sudah melakukan evaluasi Pak ya? Iya. Ke depan Pak, untuk supaya tidak terjadi kejadian seperti ini, mungkin evaluasi apa dan masukan apa kepada teman-teman guru dan kepala sekolah Pak untuk di wilayah Kroya? Terima kasih, kami serasa akan selalu melaksanakan pendampingan. Dalam arti pengawas kami, pendidik kami akan terjun ke lapangan, mendampingi teman-teman semua supaya hal ini tidak terjadi kembali. Ya, artinya telah terus melakukan evaluasi Pak ya? Evaluasi. Tapi dari pihak orang tua tidak ada masalah Pak ya? Tidak ada masalah. Dan anak yang bertabrakan, yang tanda kutip menabrak, mungkin ada pendampingan Pak dari pihak? Ya, tadi kami ketemu dengan orang tuanya dan sudah berkomunikasi supaya anak tetap semangat untuk sekolah, dan pihak guru dan teman-temannya untuk menjemput kembali bersekolah penuh dengan sukacita. Itu anak kelas berapa? Anak kelas 3. Warga Cilacap ya? Warga Cilacap. Ya, siap. Pak Camat, terakhir Pak, sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap, khususnya Kecamatan Kroya, berkaitan dengan masalah ini, sehingga ke depan lebih hati-hati dan saling menjaga situasi kondusif, karena memang posisi menjelang pemilu, sehingga banyak berita yang bersimbang siur. Silakan Pak Camat. Kepada warga masyarakat seluruhnya kami menghimbau dan mengingatkan
bahwasanya kejadian di SD Negeri Buntu 1 adalah murni musibah yang tidak ada unsur kesengajaan. Untuk itu pada warga masyarakat juga supaya tetap tenang dan mempercayai informasi-informasi yang itu bersumber dari narasumber yang bisa dipercaya. Kemudian bagi orang tua maupun pihak sekolah yang mengelola sekolah, ya belajar dari pengalaman di SD Buntu 1, ya menghimbau kepada anak-anak didiknya supaya tidak melakukan gerakan-gerakan yang mungkin bisa membahayakan orang lain, seperti berlari-lari terlalu kencang, kemudian tidak mengindahkan lingkungan sekitarnya, juga untuk bisa lebih ada edukasi lagi kepada Bapak Ibu guru, terutama yang ada di lingkungan sekolah. Saya kira itu. Oke Pak, terima kasih Pak, Jurnal Media Eksklusif.